Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini bersama aku, Taskia Koda Syakiro, mahasiswa Universitas Padjadjaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian, dengan NPM 2403102400. Hari ini, di video kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan dari video sebelumnya. Kan kita mau ngejelasin ada 3 aplikasi ya. Kemarin baru sempat 2 aplikasi, dan kali ini aku mau lanjutin untuk aplikasi ketiganya itu seperti apa. Kita langsung aja mulai teman-teman di sini. Ada print. Print ini aplikasi ketiga ini kan untuk menghitung frekuensi huruf dari teks yang kita input ya teman-teman. Nah di sini ada print. Print ini untuk menampilkan uh, entah itu emoji atau simbol ataupun huruf ataupun teks dari yang kita mau tampilkan gitu dari tanda kurung dan petik dua ini di antara mereka berdua ini. Nah, jadi print ini untuk menampilkan sebuah teks yang kita tulis. Kemudian input, sama seperti sebelumnya, aku mau pengguna itu bisa memasukkan teks sesuai yang mereka mau gitu. Makanya kita pilih input, kode input, karena ini untuk mengambil jawaban dari keyboard gitu ya, atau dari pengguna. Kemudian, kalau sebelumnya itu ada list variabel list ya teman-teman, ada nih variabel list. Sekarang itu bukan variabel list tapi variabel dictionary. Variabel dictionary itu ditandai dengan kurung kurawal teman-teman. Kurung kurawal kosong ini adalah variabel dictionary, di mana tidak hanya teks yang mereka, tidak hanya string yang mereka um, apa ya simpan, tapi mereka juga menyimpan value dari setiap stringnya. Jadi ketika kita masukin misalnya aku mau makan, dan mereka bakal memasukkan A-nya itu ada berapa, ada 4, berarti mereka A sama dengan 4, A sama dengan 4, M sama dengan 2 misalnya, dan seterusnya. Nah ini bakal string atau teks dan value itu bakal masuk ke dalam dictionary dan bakal tersimpan di dictionary. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya, kita masih menggunakan untuk fungsi looping ya, fungsi loop, fungsi pengulangan, yaitu loop for, pengulangan for. Untuk huruf di dalam teks, karena teks ini sebenarnya kalau kita baca atau kalau kita lihat ya, manusia tuh bisa bermacam-macam gitu. Ada yang nulisnya aku mau makan kayak gini, ada yang nulisnya aku mau makan beda-beda kayak gini, terus ada juga yang nulisnya aku mau makan misal, atau yang lain sebagainya gitu ya. Nah kita mau kita mau menghitung huruf di mana bukan di mana, bagaimanapun konteks atau kasusnya, entah itu ada yang kata kecil atau ada yang huruf kapital atau ada yang huruf simbol dan lain sebagainya, kita mau bisa tetap menghitung berapa banyak frekuensi huruf yang ada dalam teks yang kita tulis gitu. Itu gimana caranya? Dengan ini teman-teman, ada yang namanya lower. Lower ini adalah untuk mengubah teks yang tadinya ada huruf kapital itu menjadi huruf kecil semua. Jadi untuk huruf di dalam teks yang kita udah ubah ke huruf kecil semua, ketika huruf is alpha, nah di sini ada lagi is alpha teman-teman. Is alpha ini apa? Is alpha ini adalah fungsi untuk mengabaikan semua yang bukan huruf. Jadi misalnya simbol kita abaikan, spasi kita abaikan, dan yang lainnya itu kita abaikan semuanya. Angka kita abaikan. Kita fokus ke huruf. Itu adalah fungsi dari is alpha. Jadi ketika ada looping untuk semua huruf di dalam teks yang udah kita kecilkan, ketika
huruf tersebut beneran huruf itu. Jadi dipastikan lagi huruf tersebut itu huruf, bukan. Kan kalau di for huruf in text lower ini, kita masih ada angka, spasi, dan lain sebagainya. Jadi kita contoh ya, aku mau makan. Ketika udah sampai for huruf in text lower, berarti tulisannya jadi aku mau makan. Ketika huruf tersebut benar-benar is alfa, benar-benar huruf, berarti tulisannya jadi aku mau makan. Gitu doang. Jadi hilang spasi, hilang simbol. Nah, kemudian ketika udah diubah seperti ini, teman-teman, udah dipastikan semuanya hurufnya itu adalah beneran huruf gitu ya. Berarti fokusnya ke huruf, mengabaikan yang lainnya. Kita masuk ke syarat selanjutnya, ke pengecekan selanjutnya ya, pengecekan. Ketika huruf di dalam frekuensi itu udah ada, maka ditambah satu. Tapi ketika belum ada, maka masuk ke kode ini. Ketika huruf itu belum ada, maka sama dengan satu. Jadi contoh ya, kita mengecek dari huruf A. Ini kan aku mau makan. Huruf pertamanya A. Kita cek. Untuk A di dalam teks yang udah dikecilin, ketika A itu benar-benar huruf, masuk nih ke list, ke dictionary. Kemudian ketika A di dalam frekuensi itu belum ada, udah ada, maka sama dengan satu. Tapi karena ini adalah awalan gitu teman. Awalan dari teks aku mau makan, berarti kan sama sekali belum ada dong di dictionary. Makanya kita masuk ke else ini, fungsi else. Berarti si A ini di dalam frekuensi itu belum ada, makanya kita sama dengan satu. Tapi ketika udah nih sampai aku mau, nah pasti mau ini, di huruf A kedua, kita cek untuk A di dalam teks yang udah kita kecilkan. Ketika A itu benar-benar huruf, ketika A ini di dalam frekuensi udah ada, tadi kan sebelumnya udah ada ya, satu, maka A tersebut ditambah satu, jadi dua. Nah gitu. Jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman. Namun kalau misalnya K gitu, belum ada dari yang pertama K belum ada, makanya masuk ke fungsi else ini. Jadi kalau misalnya kita masukin huruf J lah ya di sini. Aku mau makan jamur misal. Huruf J, ketika kita udah sampai huruf J ini, itu kan belum ada ya, sebelumnya belum ada huruf J. Nah, makanya nanti bakal huruf ini kode ini kita bakal mengabaikan karena belum ada huruf J. Dan kita bakal masuk ke kode else ini, yaitu menjadikan J itu sama dengan satu, karena belum ada. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di situ untuk loopingnya ya, kode loopingnya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita mau aplikasi ini kita mau setelah kita udah ngitung teksnya, setelah kita udah masukin teks, kita mau menampilkan jumlah huruf yang ada dalam teks tersebut dan frekuensi. Kita mau menampilkan frekuensinya itu seperti apa. Ada dua ya, jumlah huruf sama frekuensi. Nah, jumlah huruf, kita mau menghitung jumlah huruf. Gimana caranya? Caranya adalah di kode yang ini. Kita buat satu variabel list di mana kita menyimpan huruf yang benar-benar huruf tadi ya. Jadi list sama dengan huruf, kita masukin dulu ya variabel huruf untuk huruf di dalam teks. Jadi ini tuh ada huruf untuk huruf dalam teks ketika huruf benar-benar huruf gitu. Jadi ada tiga ya. Ini huruf, kemudian ketika huruf di dalam teks. Untuk huruf di dalam teks ketika benar-benar huruf. Jadi istilahnya di list ini itu kita fokus ke teks ini ya teman-teman. Di teksnya tadi misal aku mau makan. Di sini itu bakal aku mau makan. Karena udah dikecilin teman-teman. Itu. Jadi kayak apa ya istilahnya
di list ini itu nggak bakal kehitung spasi dan nggak bakal kehitung emoji ataupun angka karena benar-benar huruf is alpha tadi. Nah, jadi nanti list yang ada di sini di dalam ini tuh seperti ini teman-teman. Bisa juga seperti ini. Sebenarnya nggak ngaruh ya. Pemuakan kalau di dalam banyak huruf ini nggak ngaruh besar kecilnya. Nah, nanti ini kita setelah ini kita mau ngitung banyak huruf dengan fungsi lem. Tadi lem itu menghitung. Jadi A itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada berapa sih huruf di kalimat aku mau makan ini? Ada 1, 2, 3, nah gitu ya. Nah, itu cantumkan dimasukkan dalam kode banyak huruf. Jadi nanti pas di print hasil ini sama aja teman-teman ada kode ini untuk menambah spasi sebelum paragraf. Terus ini aku mau ngasih ya sedikit lah ya biar tidak monoton. Kemudian masukin di sini print F. Kenapa F? Karena aku mau tulisan dari pengguna ketika memasukkan teks itu muncul juga di print yang ini teman-teman di print ini. Jadi ketika di sini tulis aku mau makan, di sini juga bakal ketulis aku mau makan. Tapi ketika di sini hari ini jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? Nah, di sini bakal sekarang jam berapa juga kayak gitu. Jumlah huruf, koma jumlah huruf sama dengan kita panggil kode yang banyak huruf tadi yang udah kita jumlahkan dari list ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya kita mau menampilkan frekuensi dari list dictionary yang udah ada gitu ya teman-teman. Kenapa seperti ini kodenya? Kenapa nggak langsung print F kurung kurawal frekuensi? Kalau seperti ini teman-teman sebenarnya bisa, tapi ini akan hasilnya tuh seperti ini. A sama dengan 2 ke samping gitu teman-teman. K sama dengan 5 bukan ke bawah. Sedangkan aku mau di sini tulisannya tuh ke bawah. Nah, gimana caranya? Caranya kayak gini teman-teman, pakai for, pakai looping juga, pakai pengulangan juga. Jadi istilahnya kalau kita mau menuliskan ke bawah, itu kita harus memisahkan antara teks dengan value. Teks itu masuk ke dalam huruf ini, dan value itu masuk ke dalam variabel jumlah ini. Jadi untuk huruf, value di dalam frekuensi item itu adalah tadi ya list dictionary yang A sama dengan 4, K sama dengan 2. Nah, itu. Jadi dalam item A sama dengan 4, K sama dengan 2 itu kita pisahin K-nya itu jadi huruf, 4-nya itu jadi jumlah kayak gitu. Kemudian print F huruf kita masukin kita panggil kode yang huruf ini sama dengan jumlah kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk sebenarnya lumayan simpel lah ya. Untuk aplikasi ketiga ini kita coba running kali ya. Tadi mungkin di video sebelumnya nggak kelihatan teman-teman. Nah, tapi sekarang ini. Nah, di sini ya teman-teman ada tanda segitiga itu untuk merunning. Selain dari terminal. Kita coba running. Masukkan teksnya. Hari ini aku kuliah. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Ini udah ada perintannya. Ini udah ada, kita bisa masukin teksnya. Hari ini aku kuliah. Kita coba cek. Ada berapa sih jumlah hari ini aku kuliah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas ya, hari ini aku kuliah tuh ada 16. Hurufnya tuh ada 16. Kemudian di sini ada list frekuensinya teman-teman. Ke bawah jadinya. H itu ada berapa di hari ini aku kuliah? Ada 2. Tuh. H-nya ada berapa dan seterusnya. Seperti itu.
Kalau kita masukin lebih banyak, bakal lebih banyak juga, kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya, video penjelasan terkait aplikasi 3, yaitu bagaimana Python berperan dalam menghitung frekuensi huruf. Semoga dari penjelasan kali ini bisa dimengerti oleh teman-teman, bisa dicobain juga di rumah masing-masing, bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya dari video sebelumnya dan video kali ini masih ada kurang jelasnya gitu ya dalam menjelaskan, karena kita masih sama-sama belajar dan aku juga sedikit bingung gitu cara menjelaskan itu seperti apa, tapi udah aku coba untuk jelasin secara lebih sederhana. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan bisa memahami gitu ya dari aplikasi pertama, kedua, sampai ketiga. Mungkin cukup sekian. Terima kasih waktunya. Semoga dari video kali ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi awalan yang baik untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Dari saya, Taskia Wada Syakiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.